Assalamualaikum ladies and gentlemen. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jumpa lagi dengan Bang Salman. Kitabnya masih sama dari Ibnu Katsir. Kejedot kepala benjut, ciuman ama aspal di jalan. Let's go, kita lanjut. Kisah yang nomor ke-9. Ismail alaihissalam dan air zam-zam di Mekah. Pemirsa, Nabi Ibrahim alaihissalam berusia 70 tahun belum mempunyai anak. Sarah berusia 60 tahun ketika itu dan Hajar 45 tahun. Merasa bertahun-tahun belum dikaruniai anak darinya, Sarah kemudian menghadiahkan Hajar untuk menjadi istri bagi suaminya. Ibrahim alaihissalam dan Hajar pun menikah. Dari Hajar lahirlah seorang lelaki, yaitu Ismail alaihissalam. Lahir tahun 1911 sebelum Masehi. Allah memerintahkan Ibrahim alaihissalam memindahkan Hajar dan Ismail alaihissalam ke Mekah, yang nama lainnya adalah Bakkah, tempat pondasi Ka'bah setelah temboknya hancur terkena banjir besar di masa Nabi Nuh alaihissalam. Jarak Palestina ke Bakkah adalah 1379 km, menyusuri pinggiran Laut Merah dari utara ke arah selatan. Sampai di sana rasa pilu harus dibuang. Ketika Hajar bertanya, kenapa Ibrahim alaihissalam meninggalkan dia dan Ismail alaihissalam di tempat ini? Tempat yang tidak ada air, pohon, makanan. Bahkan hewan ganas pun tidak mau hidup di sana. Pemirsa, Ibrahim alaihissalam membalikkan badan, langsung kembali ke Palestina saat itu juga, tanpa jeda istirahat, tanpa berpamitan apapun. Pertanyaan Hajar sama sekali tidak dia jawab, walaupun dia mendengarnya. Apakah ini perintah Tuhanmu, wahai Ibrahim? Ibrahim alaihissalam mengangguk dan Hajar melihat itu. Lalu dia berkata, Tuhanmu tidak akan menelantarkan kami di sini. Suami yang tegar meninggalkan istri yang tegar. Mereka tidak gentar walaupun pilu. Ibrahim alaihissalam melanjutkan perjalanan pulangnya, meninggalkan Bakkah hingga tidak terlihat lagi dari pandangan. Tinggallah Hajar dan Ismail alaihissalam di sini. Bekal air mereka berdua sudah habis siang itu, dan mereka kehausan. Hajar mencoba mencari air di sekelilingnya, namun nihil. Yang ada hanya padang pasir panas, tandus, gersang. Dia menuju Bukit Sofa, melihat ada air atau tidak. Nihil juga. Dari Sofa, dia tiba-tiba melihat ke Bukit Marwa ada air. Bergegas dia menuju ke Marwa, berlari kecil ke sana, namun hasilnya nihil lagi. Dari Marwa, dia melihat di Sofa ada air, dan dia pun bergegas ke Sofa. Lagi-lagi tidak ada air di sana. Terus seperti itu, hingga bolak-balik 7 kali, yang berakhir di Marwa. Setelah bolak-balik Sofa Marwa 7 kali yang berakhir di Bukit Marwa itu, Hajar menghampiri Ismail alaihissalam yang ketika itu masih anak kecil. Dilihatnya di sini air keluar dari bawah pasir. Air. Hajar lalu mengatakan, Zam-zam, zam-zam, yang artinya berkumpullah, berkumpullah. Kemudian dia membuat gundukan mengelilingi air itu, sehingga air itu berkumpul. Andaikan Hajar tidak melakukan perbuatan ini, niscaya Zam-zam akan menjadi lautan. Zam-zam sendiri muncul setelah Allah memerintahkan Jibril alaihissalam untuk memukulkan sayapnya di pasir sehingga muncul airnya. Ismail alaihissalam bersama Hajar pun meminum air itu. Adapun lari-lari kecil yang dilakukan oleh Hajar dari Sofa ke Marwa ini hingga saat ini diabadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah yang dinamakan sa'i dalam rangkaian ibadah haji setiap tahunnya. Pemirsa,
Demikian kisah ini. Mari kita tutup dengan doa. Semoga Allah memandang kita dengan pandangan rahmatnya di dunia dan di akhirat. Amin. Mau ngelucu malah jayus. Udah ngelawak gak ada yang senyum. Seandainya orang sedunia haus, gak akan habis zam-zam diminum. Saya Bang Salman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.